Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Borneo News Jurnalisnya pun Anda berada. Saat ini kita lagi bertemu dengan program Ruang Publik seperti biasa. Ya, kita akan membahas isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Tentunya dengan edisi hari ini masih suasana Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Dan tentu dengan Ruang Publik mendengar, berbicara dan berbagi. Siang hari ini sudah hadir bersama kami, ya, mewakili Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Tarakan. Sudah hadir di sebelah saya Bapak Muhammad Ilyas selaku Wakil Ketua LDII Kota Tarakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Pak. Mohon maaf dan lahir dan batin. Ya, sama-sama. Pak, ini kita akan membahas tema hari ini mengenai makna perayaan Hari Raya Kurban bagi keluarga besar LDII Kota Tarakan sendiri. Kalau melihat Hari Raya Kurban sendiri Pak, dari LDII sendiri, apa sih makna yang bisa diambil dari Hari Raya Idul Adha kali ini Pak? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja bahwa makna dari Hari Raya Idul Kurban ini bagi warga LDII adalah bahwa yang pertama itu kita bersyukur dan bergembira. Bersyukurnya karena kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu bisa melaksanakan kurban, dan bergembira karena kita bisa berbagi dan juga bisa menikmati hasil dari dua kurban itu, karena kurban yang kita sembelih itu bisa kita nikmati dan juga kita bisa berbagi kepada sesama. Jadi itu poin yang dua poin. Nah, dari LDII sendiri memahami artinya Hari Raya Kurban ini adalah bagaimana seseorang yang menyisihkan sebagian hartanya, rezekinya untuk bagaimana bisa melakukan kurban di Hari Raya Haji kali ini. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam perayaan itu sendiri seperti apa nih Pak Ilyas? Ya, kalau kita merujuk dari firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 100 sampai 101 itu bahwa Allah berfirman, kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni asbuka fansur ma satara wa la al ma'tumar satajuni insyaallah min. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya Ismail, padahal waktu itu Ibrahim lama baru punya anak, tapi ketika punya anak Allah perintahkan supaya disembelih. Nah kemudian Ibrahim karena seorang yang taat, dia laksanakan perintah itu, dan anaknya Ismail alaihissalam juga seorang anak yang soleh, taat kepada orang tuanya. Dia katakan, ya Fatih al-Ma'tumar sajuni insyaallah minasubirin. Wahai Bapak, kalau memang ini perintah dari Allah, laksanakan. Dan Bapak akan menjumpai saya menjadi orang yang sabar. Saya siap rela untuk dikorbankan kalau memang ini perintah Allah. Artinya bahwa pengorbanan sebesar apapun kalau Allah menghendaki, ya kita ikuti. Apalagi kalau sekarang ini hanya berupa hewan kurban, saya rasa tidak terlalu berat untuk bisa mewujudkannya. Apalagi kita di LDII ini yang memang kita sudah programkan bahwa semua warga kami yang ada di LDII ini, baik yang kecil, cabai rawit, generus, muda-mudi, bisa kan semua berpartisipasi, bisa berkorban untuk bisa berbagi. Pak, ini kan menurut beberapa kalangan masyarakat mengatakan bahwasanya Hari Raya Kurban ini sejarahnya yang begitu luar biasa, bahwasanya Nabi Ismail itu akan disembelih oleh ayahnya pada saat itu, dan ini digambarkan bahwasanya pengorbanan seorang ayah dan ketaatan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menceritakan bagaimana pada saat ini manusia itu sebenarnya mereka punya namanya, setiap manusia itu pasti memiliki namanya Ibrahim. Ibrahim itu artinya bagaimana pengorbanan seseorang orang tua kepada anaknya. Dan Ismail itu bisa dikatakan juga sebagai hartanya, bisa dikatakan sebagai anaknya, bisa dikatakan sebagai apa yang dia miliki saat ini. Dan itu menggambarkan bahwasanya bagaimana kita sebagai orang tua untuk ikhlas melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya Pak Haji, mengenai hikmah yang diperoleh dari perayaan Idul Kurban sendiri dari LDD ini.
Apa yang disampaikan? Yang pertama bahwa dari kurban ini itu adalah kita diuji ketakwaan kita oleh Allah, apakah kita mau taat kepada Allah, karena ini perintah langsung sebagaimana contoh Nabi Ibrahim. Allah perintahkan 9 anaknya, karena ketaatannya dia taat. Kemudian kita juga supaya bisa memiliki sifat solidaritas, karena dari kurban itu kita bisa berbagi. Jadi yang pertama kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian kita bisa berbagi kepada sesama. Itulah makna sebenarnya dari kurban. Jadi kurban itu ujian ketaatan, kemudian ujian pengorbanan, kemudian bisa berbagi, dan bisa juga kurban itu sebagai pelindung nanti di hari kiamat, bahwa hewan yang kita korbankan itu nanti akan datang pada hari kiamat nanti, bulu-bulunya, kukunya, dan rambut-rambutnya semua itu akan datang dan menjadi saksi bahwa kita sudah beribadah kepada Allah dengan mewujudkan korban, dan dia sebagai pelindung nanti dari azab api neraka. Jadi maknanya luar biasa sebenarnya. Ternyata sungguh luar biasa pahala dari seseorang yang akan berkurban nih Pak ya, terhadap keikhlasan dari harta yang mereka kumpul selama ini dengan mengorbankan sedikit sebagian hartanya untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, dan hewan itu nanti akan menjadi saksi dari akhir Pak Haji ya. Betul. Pak, ini terakhir beberapa kurban yang dilaksanakan dari LDDI sendiri ini adalah meningkatkan rasa kepedulian dan kesadaran bagi setiap insan manusia, dan tentang pentingnya berkurban ini untuk berbagi bersama kepada tetangga, kerabat, dan keluarga-keluarga yang ada di sekeliling dari tempat ia berkurban. Selanjutnya Pak Haji, bagaimana LDDI sangat yang dikenal mungkin tidak hanya di Kota Tarakan tapi seluruh Kalimantan Utara, ketika datangnya Hari Raya Idul Adha ini berkurban yang begitu cukup banyak, dan itu konsisten setiap tahun setiap Hari Raya Idul Adha. Ini bagaimana, bisa ceritakan sedikit Pak Haji terkait dengan konsisten dari LDD sendiri untuk merayakan kurban ini? Hampir tiap tahun ini selalu banyak, dan mungkin masyarakat yang di seluruh Kota Tarakan itu bisa hadir untuk menerima manfaat dari LDD ini. Seperti apa Pak Haji? Yang pertama, bahwa kita ini sebagai umat Islam itu memang ada ayat mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, termasuk ini menanamkan kepada warga kami bahwa berkurban ini pahalanya sangat besar, sangat pol, maka diharapkan semua warga tadi supaya ikut andil dalam pembelaan kurban ini. Ya, alhamdulillah dari LDI bisa berkurban. Kemudian moto LDI untuk kurban tahun ini dari DPP bahwa ikhlas berkurban dan ikhlas berbagi. Kemudian saya mengutip firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna sani'akal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, maka sebagai rasa syukur kita sholat, termasuk sholat 5 waktu dan sholat Hari Raya Idul Adha. Kemudian wanhar, dan menyembelihlah, berkorbanlah. Itu wujud syukur kita bahwa kita diberi oleh Allah nikmat berupa harta, ya kita ibadah, termasuk adalah berkurban itu sendiri sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sejak dini memang sudah ditanamkan. Kemudian situasi, apalagi sekarang situasi ekonomi kurang baik, tapi alhamdulillah warga juga masih tetap semangat. Kenapa? Mumpung ada kesempatan, dan itu kita pakai mumpung ada kesempatan, karena belum tentu tahun depan kita hidup lagi. Nah, kemudian juga caranya, kiat-kiatnya dari ibu-ibu, bagaimana caranya bisa mewujudkan, ya bisa menabung, disisihkan, setiap menerima uang disisihkan, memang persiapan untuk kurban. Karena kalau kita tidak ada seperti itu, nanti tiba waktunya tidak ada persiapan, susah. Nah, jadi itu yang kita tanamkan, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan semuanya andil. Dan kemudian juga ditanamkan, dinasihatkan, disampaikan bahwa kurban itu pahalanya sangat besar dan keutamaannya sangat besar, sehingga rugi kalau sampai tidak berkorban. Ini Pak Haji, kalau bisa dikatakan LDD ini kan kalau Hari Raya Kurban itu kan soliditasnya cukup tinggi. Ya. Nah, ini ada gimana? Apa peningkatan atau ada dari tahun sebelumnya dengan tahun hari ini itu seperti apa nih kurbannya? Apakah
makin bertambah atau seperti apa nih Pak? Ya. Jadi begini, kalau sebelum COVID dulu, pada tahun 2019 kan, alhamdulillah untuk Kota Tarakan itu bisa sampai lebih 200. 200 ekor. Iya, dari sekitar 27 titik. Tapi untuk ini karena setelah namanya situasi ekonomi itu kan, untuk tahun ini sekitar 171 saat Kota Tarakan. Dari tahun lalu itu 170. Jadi walaupun begitu masih ada peningkatan. Masih ada peningkatan. Ya, jadi masih ada kesadaran lah karena situasi ekonomi. Seandainya tadi seperti sebelum COVID itu ya alhamdulillah bisa sampai 200, bahkan bisa lebih. Yang tertinggi di tahun berapa aja? Ya 2018 ada sekitar 210. 210. Ya, Oh, luar biasa. Itu artinya solidaritas dari masyarakat itu sendiri tentang perayaan kurban itu cukup tinggi Pak Haji ya. Ya, meskipun perekonomian saat ini sedang turun dan juga pada saat itu lagi kena COVID-19, artinya semangat untuk berjuang dan menyisihkan sedikit hartanya untuk berkurban dan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak menyurutkan semangat dari mereka. Nah, ini Idul Adha tahun 2025 nih Pak Haji, ada berapa sasaran yang disiapkan dari panitia untuk memberikan daging kurban ini ke masyarakat dan siapa saja yang menerima itu Pak Haji? Ya. Jadi dari 171 ekor sapi dan 24 ekor kambing ini ya kita salurkan kepada warga di sekitar dan duafa artinya orang-orang miskin yang memang memerlukan bantuan juga, termasuk juga kami memberikan bantuan kepada Basnas karena di situ juga ada pondok atau panti jompo ya juga kami salurkan ke sana dan juga memberikan sebagai rasa persaudaraan kepada sesama ormas supaya bahwa kita ini sama-sama berbagi, bergembira, bersenang di hari raya ini bisa berbagi. Dan kemudian titik ya kami ada tadi ada sekitar 20 titik dan semua warga di sekitar. Jadi kami tidak membeda-bedakan apakah warga LDI atau warga non LDI, semuanya kami berikan sebagai rasa kepedulian kami. Dan kemudian kita ingin bahwa LDI di mana saja berada supaya bisa memberikan manfaat, entahkah di mana, di kota, di desa atau di mana, supaya ada manfaat untuk warga sekitar. Bahwa berkurban ini kita memberikan kepada kalangan, semua kalangan, tidak hanya warga LDI saja, tapi semua kalangan bisa menikmati. Artinya dari kurban yang dilaksanakan oleh keluarga besar LDI Kota Tarakan ini tidak hanya khusus bagi warganya saya, tapi seluruh warga yang ada di sekitar masjid maupun di kota yang mencukupi dari kuota yang sudah dibagikan itu tadi. Artinya Pak Haji, LDI ini sangat solidaritasnya cukup tinggi dan usahakan bagaimana LDI ini tidak hanya hadir di kota tapi juga hadir di pelosok-pelosok desa begitu Pak Haji ya. Betul sekali. Nah nih Pak Haji, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan atau pesan statement closingnya dari LDI Kota Tarakan khususnya melalui perayaan Idul Kurban 1446 Hijriah ini kepada masyarakat LDI maupun di luar masyarakat LDI. Silakan Pak Haji. Jadi harapan kami ya kepada semua umat Islam yang sama-sama ormas ya, kita supaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menjaga, saling memperkuat, kemudian saling peduli bahwa berkorban itu manfaatnya sangat besar ya. Yang pertama bisa meningkatkan derajat sebagai kesyukuran kita, kemudian sebagai pembebas pelindung dari api neraka, kemudian manfaatnya lagi kita bisa berbagi kepada sesama dan juga ini secara ekonomi juga ada peningkatan, ada kebaikan. Karena mungkin orang tidak beli daging pada saat itu karena ada pemberian. Dan kemudian juga mungkin warga yang mungkin dalam sebulan tidak sempat makan daging, dengan adanya pemberian itu ya bisa menikmati juga daging itu. Baik, itu tadi pembicaraan kami bersama Ketua LDI Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua LDI Kota Tarakan, Bapak Muhammad Ilyas. Dan makna yang dapat kami petik dari tema kali ini adalah bagaimana kita umat Islam yang masih diberikan kesehatan, yang masih diberikan kesempatan rezeki untuk senantiasa menyisihkan sedikit hartanya untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bagaimana solidaritas dari LDI Kota Tarakan ini cukup
baik sekali bagi masyarakat Kota Tarakan khususnya, karena hampir setiap tahunnya keluarga besar LDI Kota Tarakan ini menyelenggarakan Hari Raya Kurban yang begitu sudah dikenal masyarakat luas dengan soliditas yang tinggi tadi, dengan mengorbankan ratusan ekor sapi lalu diberikan kepada warga yang bermanfaat untuk menerimanya. Baiklah, itu tadi pembicaraan kami dengan keluarga besar LDI Kota Tarakan, dan kita akan bertemu lagi di segmen lain di waktu yang lain, tentu dengan ruang publik mendengar, berbicara, dan berbagi. Saya Suiman Namrullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Ya.